Pemirsa, usai hakim menyatakan sidang ditunda untuk istirahat, pengacara Barada Eliezer memberikan pernyataannya kepada wartawan. Dalam keterangannya, pemirsa, Eliezer menyampaikan soal lemari senjata dan peluru yang ada di rumah Sambo serta perintah Sambo untuk membunuh korban kepada Eliezer. Dan berikut pernyataan Roni Talapesi. Kesaksian yang diberikan Richard Eliezer tadi terhadap Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal tadi bagaimana, Bang? Iya, dari awal majelis hakim menyampaikan bahwa saksi bernama Richard Eliezer ini adalah saksi yang membuka kotak Pandora dan saksi yang dilindungi karena sudah menjadi justice collaborator. Itu pembukaannya ya. Sehingga dalam pemeriksaan kesaksian dari adik kita ini, Richard Eliezer, yang menjelaskan bagaimana situasi dari Magelang, kemudian ke Saguling, kemudian ke Duren 3. Nah, kita klaster dulu ya, ada 3 bagian ya. Pertama adalah Magelang. Magelang itu menjelaskan kedatangan dari rombongan ketika tiba di Magelang tanggal 2 ya. Kemudian menjelaskan yang tanggal 4 itu almarhum memanggil Richard Eliezer untuk mengangkat saudara PC, tetapi itu tidak terjadi karena ada tepisan tangan dari saudara PC. Nah, kemudian ditanyakan juga adakah kejadian yang aneh di setelah tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Itu saudara saksi menyampaikan tidak ada yang aneh ya. Kemudian sudah jelas terkait dengan senjata dari almarhum, itu yang mengambil adalah saudara Ricky Rizal. Saudara Ricky Rizal yang mengambil senjata, menanyakan di mana senjatanya, kemudian mengambil, menyimpan ya. Nah, itu nanti kita lihat keterangan dari saudara Ricky Rizal ya. Kemudian setelah dari Magelang, klaster pertama ya, di Magelang, kemudian dijelaskan bahwa tanggal 8 pagi itu mereka kembali ke Jakarta ya. Kemudian kembali ke Jakarta, situasinya juga pun yang disampaikan oleh klien saya, adik kita ini, bahwa posisinya itu suasananya sudah tegang. Dalam mobil ya, sudah tegang, kemudian tidak berkata apa-apa. Tapi klien saya sempat menanyakan terkait dengan PCR itu di mana, karena kebiasaannya itu ada di Rumah Bangka. Awalnya dipesankan, ditanyakan di mana di Rumah Bangka, kemudian saudara PC merubah bahwa lokasi PCR-nya itu ada di Rumah Saguling. Kemudian sampai sempat mampir di rest area, kemudian sampai ditanyakan juga kan kenapa yang menyetir itu harusnya itu adalah harusnya kan saudara almarhum Joshua ini kan sebagai ajudan harusnya melekat sama saudara PC ya harusnya. Tetapi dalam perjalanan pulang ke Jakarta, saudara almarhum ini sudah dipisahkan di mobil yang lain bersama Ricky Rizal. Jadi klien saya juga sempat kebingungan di mana seharusnya kalau seandainya Ibu PC di mobil yang mana, pasti saudara almarhum ini ada di mobil tersebut. Itu tadi. Kemudian sampailah di Rumah Saguling menjelaskan mengenai situasi di Rumah Saguling bahwa klien saya menyampaikan bahwa mengantar barang ke atas, kemudian turun ke bawah, kemudian melakukan PCR. PCR itu yang melakukan PCR itu adalah saudara PC, saudara RE dan almarhum. Ya. Kemudian saudara adik kita ini mengantarkan senjata laras panjang, stayer ya, mengantarkan ke atas, kemudian nyampe ke lantai 3. Kalau teman-teman sempat memperhatikan rekonstruksi ya, di situ menggambarkan situasi mengenai kamar lantai 3, masuk ke kan kalau keluar itu di depan lift itu ada pintu masuk, kemudian belok kiri itu ada ruang keluarga. Kemudian kalau belok kanan ada meja rias, kemudian kalau lorong itu ada lemari yang kalau yang kemarin tempat lemari yang sempat ramai yang ada tas-tas itu ya. Terus masuk ke dalam, belok kanan, itu ada ruangan kecil lagi yang di sebelah kanan itu yang dijelaskan oleh klien saya, saudara PC menyampaikan taruh senjatanya di lemari tersebut, saudara PC yang membuka, dan ketika membuka itu jelas bahwa itu lemari senjata. Nah ini perlu kita sampaikan karena apa? Karena indikasinya adalah dugaan kami
Di lemari senjata situ tersimpanlah amunisi, ada senjata dan amunisi, dan dugaan kami disitulah kotak senjata. Ini supaya ceritanya nyambung ya. Kotak peluru ya. Dugaan kami di situ. Tapi ya kan klien saya menyampaikan, Richard Eliezer menyampaikan melihat ada lemari senjata. Kemudian kan setelah menaruh senjata, kemudian dia kembali lagi ke bawah, kemudian berkumpul lagi bersama ajudan yang lain. Ketika berkumpul sama ajudan yang lain, itu jeda waktunya ada sejam. Jadi perlu diperhatikan ada waktu jeda sejam, dalam arti apa? Jadi ketika sebelumnya klien saya nyampe di rumah Saguling, itu saudara FS sudah sampai duluan. Tadi disampaikan kan, bahwa saudara FS sudah sampai duluan, walaupun tidak melihat secara langsung, tetapi klien saya menyampaikan melihat ada patwal, kemudian ada mobil, saudara FS, ada ajudan yang lainnya. Nah, kembali lagi ya, terkait yang klien saya duduk di depan, kemudian bersama ajudan 1 jam kemudian, saudara Ricky Rizal memanggil. Saudara Ricky Rizal memanggil klien saya, kemudian klien saya naik ke atas, kemudian pas naik ke atas itu, saudara FS memerintahkan klien saya. Jadi memerintahkan, menjelaskan kronologis bahwa ibu dilecehkan, bahwa ada kejadian di Magelang, kamu tahu atau tidak. Nah di sini kan menggambarkan situasi mengenai posisi klien saya. Kenapa? Terkait dengan sikap batinnya dia. Dia kan tadi sempat ditanyakan sama majelis hakim, dia tidak bertanya apa-apa malah. Dia diam karena dia ketakutan, dia takut salah, karena dipikirnya dia tidak bisa menjaga saudara PC di Magelang. Ada kejadian tersebut. Kemudian keluarlah perintah tersebut, kemudian disampaikan juga ada kotak senjata, kemudian disampaikan kau tembak, kau bunuh ya, kalau tidak salah tadi disampaikan kau kasih mati anak itu perintahnya keluar di situ.